Ya, kembali lagi di kanal Serial Matematika. Ya, pada kesempatan ini, eh, saya akan membahas suatu topik di dalam teori himpunan, yaitu relasi. Oke, jadi topik ini sangat menarik ya, di dalam himpunan. Ya, di relasi ini, kalau kita cermati, maknanya itu adalah apa? Relasi sangat dekat maknanya dengan hubungan. Oke? Jadi lalu kemudian apa yang akan kita hubungkan? Apa yang kita akan hubungkan di dalam ini? Tentu saja kalau kita kaitkan dengan teori himpunan, maka yang dihubungkan itu adalah himpunan. Oke, kalau kemudian kalau yang namanya menghubungkan, berarti paling tidak ya kita perlu dua buah himpunan ya. Jadi relasi syarat yang pertama itu adalah ada dua himpunan, ya, ada dua himpunan yang terlibat. Nah, dua himpunan ini ya boleh saja dua himpunan yang berbeda atau boleh saja dua himpunan yang sama ya. Ya, boleh himpunan yang sama atau dua himpunan yang berbeda. Ya, maksudnya ya relasi ini bisa kita definisikan atau bisa kita lihat pada himpunan yang sama, artinya dari himpunan A ke himpunan A, atau kita menghubungkan himpunan A dengan himpunan A, atau kita menghubungkan himpunan A dengan himpunan B, ya itu bisa. Lalu kemudian komponen berikutnya yang mesti ada di dalam relasi ini yaitu adalah yang namanya kalau hubungan ya berarti cara menghubungkan gitu ya, cara menghubungkan. Apa sih yang dimaksud dengan cara menghubungkan ini? Ya, tentu saja kalau ada dua buah himpunan, ya bagaimana cara kita menghubungkan elemen-elemennya gitu ya. Jadi yang dihubungkan nanti adalah antar elemennya, menghubungkan ya antar elemen. Ya, jadi itu yang menjadi dua komponen pokok yang ada di dalam relasi. Ya, sehingga kalau ini digambarkan ya, jadi yang komponen yang pertama tadi ada dua buah himpunan yang terlibat ya, himpunan A dan himpunan B, demikian ini boleh saja nanti himpunan A ini sama dengan himpunan B. Lalu kemudian ya ada aturan atau ada cara untuk menghubungkannya ya. Jadi kalau ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B ya. Misalkan yang ini anggota dari himpunan A itu adalah A dan ini B ya, menghubungkan antar elemen ya. Hubungan antar elemennya. Jadi A ini dihubungkan dengan B. Nanti di sini bagaimana cara menghubungkannya atau bisa kita sebut sebagai bagaimana aturannya gitu ya. Aturan untuk menghubungkannya. Nah, lalu kemudian untuk relasi sendiri ya, untuk relasi sendiri ya, relasi ini dapat dinyatakan atau bisa dinyatakan ya dengan ya huruf kapital. Misalkan R ya, misalkan. Jadi R ini menyatakan untuk relasi R ya. Kalau bisa mungkin dilengkapi ya, untuk lengkapnya ya. Kalau menjumpai notasi seperti ini R A R titik 2 A panah B gitu ya. Ini dibaca relasi R adalah gitu ya. Adalah relasi ya dari himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi ini sebuah cara atau sebuah notasi yang mungkin nanti akan sering dijumpai ya. Di R ini adalah sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, lalu kemudian ya sama seperti halnya dengan himpunan, ya kita akan kita akan coba melihat cara
cara menyatakan suatu relasi. Ya, jadi cara-cara menyatakan suatu relasi. Ya, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyatakan relasi. Salah satunya dengan ini ya, dengan gambar seperti ini ya. Ini yang biasanya kita kenal dengan diagram panah ya. Salah satu caranya itu adalah dengan diagram panah. Oke, yang pertama yaitu dengan cara menyatakannya dalam bentuk diagram yang khususnya namanya adalah diagram panah. Oke. Caranya seperti apa ya? Untuk himpunan-himpunannya gambar demikian, himpunan A, ini himpunan B ya. Lalu kemudian relasinya itu adalah relasi R ya. Oke, jadi R ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Bagaimana kalau semisal relasinya dari himpunan B ke himpunan A? Ya, tinggal panahnya seperti ini. Ya, misalkan relasi S, ya berarti kita bisa tulis S ini adalah relasi dari himpunan B ke himpunan A. Oke, yang nanti ya kalau di sini himpunan A dipasangkan dengan anggota B, kalau di sini himpunan elemen dari B dipasangkan dengan anggota dari himpunan A. Oke, itu dengan diagram panah. Lalu berikutnya yang kedua masih yang B ya berarti ya, yang B ini masih seputaran diagram. Ya, selain diagram panah itu juga dapat dinyatakan dalam diagram Cartesius ya. B ini adalah menyatakan relasi dalam bentuk diagram Cartesius. Nah, bagaimana cara menyatakan relasi dalam bentuk diagram Cartesius? Ya, teman-teman sudah tahu diagram Cartesius. Nah, karena ini melibatkan dua buah himpunan, maka kita akan menggambar diagram Cartesius dua dimensi. Ya, berarti akan ada dua buah sumbu, kan gitu ya, dua buah sumbu. Oke. Nah, ada sumbu yang mendatar atau sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Ya, biasanya kalau relasinya adalah relasi R ini dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menyatakan atau benar ya menyatakan relasi R ya dari himpunan A ke himpunan B, ya, biasanya yang di garis mendatar ini ya ini adalah strip-stripnya ini merupakan elemen-elemen dari himpunan A. Dan strip-strip yang di sini ya ini merupakan elemen dari himpunan B. Biasanya, tapi apakah boleh ditukar ya? Sangat-sangat boleh sekali gitu ya. Yang penting nanti konsisten terhadap pemaknaannya. Jadi dua diagram ini, diagram panah, diagram Cartesius, ya merupakan salah dua untuk menyatakan relasi. Ya, selain itu ternyata juga ada. Ya, karena ini yang B ini kita berbicara diagram Cartesius, ya diagram elemen-elemen di dalam diagram Cartesius ini, kalau misalkan ini A, misalkan ini B, ya tepat ya. Elemen-elemen di sini kalau kita tuliskan ya A, B. Jadi di dalam himpunan kita mengenal notasi-notasi yang seperti ini ya, sehingga relasi R ya juga dapat dinyatakan dalam apa? Ya dalam himpunan ya. Dalam himpunan pasangan berurutan ya. Kalau di dalam teori himpunan ini dikenal dengan satu operasi ya. Operasi itu yang kita kenal dengan hasil kali Cartesius ya. Jadi kalau R-nya ini adalah relasi dari A ke B, ya, maka anggota-anggota R ini kita bisa definisikan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan ini ya. Jadi R, ya, ini bisa kita pandang sebagai himpunan, ya. Ini adalah himpunan yang anggotanya gitu ya A, B, ya dengan syarat A-nya ini adalah anggota A dan B kecil ini adalah anggota B. Ya, jadi dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Ya, bagaimana dengan S yang di sini? S yang ini pun bisa kita nyatakan sebagai himpunan ya. Ya, pasangan berurutan yang misalkan apa? Y, X begitu, boleh. Jadi Y-nya ini adalah anggota karena siapa? Karena S ini dari B ke A, maka Y yang di sini dia merupakan anggota dari B dan X-nya merupakan anggota dari A. Oke. Ya, jadi ini adalah salah satu cara
Jadi menyatakan relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Lalu kemudian apa sih maksud dari yang C ini? Berarti apa? Artinya ya relasi ternyata juga dapat dipandang sebagai suatu himpunan. Oke. Jadi ini yang cukup penting bagi kita, bahwa dengan adanya cara menyatakan relasi seperti yang nomor C, ya, ternyata maknanya adalah relasi itu juga dapat dipandang sebagai suatu himpunan. Ya, ini dia ya. Lebih lagi itu adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, kemudian lagi jatuhnya itu adalah di himpunan. Meskipun kita mencoba keluar gitu kan, dari kita sudah mempelajari konsep himpunan, operasi-operasi antar himpunan, ketika kita mau keluar menuju relasi, ternyata tetap juga dibawa ke himpunan. Ya, sehingga kemudian dari C ini pun juga akan berdampak bagaimana cara menyatakan keanggotaan-keanggotaan, atau bagaimana cara kita menyatakan dua buah elemen yang berelasi. Ya, kalau dari C, ya tentu saja dari bagian C ini misalkan apa? Misalkan ya, misalkan A, B ini adalah dua buah elemen yang berelasi, ya maka cukup ditulis A, B ini anggota R. Ya, jadi A dan B ini berelasi atas relasi R. Ya. Lalu kemudian misalkan C, D ini seperti ini, ya artinya apa? C dan D ya tidak berelasi. Ya, tidak berelasi atas R. Oke. Lalu kemudian selain ini juga ada beberapa notasi, ya, ada notasi yang lainnya untuk menyatakan elemen-elemen yang berelasi. Ada yang menulisnya seperti ini, A, RB, ya ini juga dapat dibaca, oke, tanda panah ini mengindikasikan dapat dibaca gitu ya. Ini juga sama, A dan B berelasi, ya, berelasi atas R, ya, ada atas R. Kalau dia tidak berelasi bagaimana? Ya, tinggal dicoret R-nya ya. Jadi A dan B ini tidak berelasi. Oke, ini beberapa terminologi atau beberapa simbol yang perlu diperhatikan. Ya, entah nanti yang mana yang digunakan, ya harapannya teman-teman bisa menyesuaikan dengan notasi-notasi, dengan makna dari notasi-notasi tersebut. Oke, kita sudah punya konsep relasi, lalu kemudian cara-cara menyatakan relasi. Ya, ada baiknya kita membahas sebuah contoh, ya, supaya lebih memberikan kita gambaran yang lebih utuh terhadap konsep relasi. Ya, kita akan mulai dengan contoh, ya. Ya, bagaimana untuk contoh relasi, gitu ya. Ya, kita coba mulai dengan misalkan saya punya gitu ya. Misalkan ya, himpunan A ya, ini adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 10 misalkan ya, 2, 3 dan seterusnya ya, 9 gitu ya misalkan. Lalu kemudian B ya, ini adalah himpunan semua bilangan yang bilangan asli mulai dari 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, lalu kemudian dari A dan B ini saya membentuk relasi ya. Jadi relasi R adalah relasi ya dari A ke B ya. Jadi apa? Berarti R ini adalah relasi dari A ke B. Oke. Dengan aturan ya, tentu saja setiap relasi itu pasti punya aturan ya. Dengan aturan apa? Misalkan aturannya apa dari yang nanti akan memasangkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B gitu ya. Aturannya apa? Misalkan dengan aturan lebih kecil.
ya, akurannya lebih kecil. Atau sebenarnya lebih kecil ini bukan bahasa yang baik ya dalam matematik. Kalau kita membandingkan membandingkan sebuah kuantitas, biasanya kita pakai apa? Yang lebih tepat itu adalah kurang dari. Ya. Kurang dari ini lebih tepat kita gunakan. Jadi relasi R ini dari A ke B yang aturannya adalah kurang dari. Oke. Bagaimana lalu kita kemudian menyatakan relasi R ini dengan beberapa cara yang sudah kita kenal. Ya. Kalau dengan apa? Oke, misalkan yang A, relasi R ini kita nyatakan dalam diagram panah ya. Menyatakan R dalam diagram panah. Oke, bagaimana menyatakan R dalam diagram panah ya? Dalam diagram panah tentu saja kita punya dua buah himpunan A dan B. A, B. 1 sampai 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kurang cukup. Oke, berarti 10 hapus ini dulu. Oke, 7. Kemudian ini 8 dan ini 9. Hanya saya hapus. Lalu kemudian. Jadi ini adalah anggota-anggota dari himpunan A. Nah, B itu 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian bagaimana cara kita memasangkan antara anggota A dengan anggota B? Relasinya kurang dari. 1 ini kurang dari berapa toh? Ya, 1 ini kurang dari 2. Ya kan? 1 berpasangan dengan 2. Karena 1 kurang dari 2. 1 itu tidak kurang dari 0. 1 pun tidak kurang dari 1. Selain kurang dari 2, 1 itu juga kurang dari 3. Ya kan? 1 itu kurang dari 4. 2 ini kurang dari berapa? 2 ini kurang dari 3 ya. 2 itu kurang dari 3. Maka 2 akan pasangannya 3. 2 ini juga kurang dari 4. Lalu kemudian 3 ini kurang dari 4. 4, ya 4 ini tidak punya pasangan. Ya. 5 sampai 9 pun juga tidak punya pasangan. Ya di dalam sini apa yang bisa kita sampaikan atau poin-poin yang bisa kita ambil ya. Kalau relasinya dari A ke B, ya sebuah anggota A itu mungkin ya dipasangkan dengan lebih dari satu anggota B. Itu yang kita dapat lihat pertama ya. Karena ini kita lihat 1 ini ya mungkin dia dipasangkan dengan 2, 3, dengan 4. Ya ataupun juga apa? Ya sebuah anggota A ya mungkin tidak mempunyai pasangan. Punya pasangan di B ya. Jadi ini beberapa kemungkinan yang bisa kita lihat dari kondisi ini. Oke, jadi itu salah satu menyatakan relasi kurang dari dengan cara diagram panah. Lalu kemudian bagaimana kalau kita menyatakan relasi R ini dengan cara tadi ya himpunan pasangan berurutan. Yang nomor B menyatakan R dalam himpunan pasangan berurutan ya. Gimana caranya? Oke, kita lihat R ya. Nah, kita lihat 1 tadi ya, 1 itu berpasangan dengan siapa? Ya, 1 berpasangan dengan 2, gitu ya. 1 berpasangan dengan 3, karena 1 kurang dari 3 gitu ya. Kemudian 1 juga berpasangan dengan 4. Berikutnya 2 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 4. Dan terakhir ya, 3 berpasangan dengan 4. 4 sudah tidak punya pasangan, 5 dan seterusnya. Jadi inilah sesungguhnya yang merupakan anggota-anggota dari relasi R
atau ya benar, relasi R. Jadi R ini bisa dipandang sebagai relasi atau juga bisa dipandang sebagai himpunan. Oke, dan masih banyak ya contoh-contoh relasi yang lainnya. Atau kita coba satu lagi ya, karena ini berkaitannya dengan teori himpunan, kita bisa mencoba relasi-relasi yang kita definisikan dengan sedikit modifikasi gitu ya. Jadi ini contoh yang kedua, tapi kalau ini contoh yang pertama tadi cukup mudah ya. Mudah, contoh yang pertama ya. Contoh 1. Ya, kita akan lihat contoh 2. Okay. Contoh 2. Ya, jadi seperti biasa di dalam relasi selalu akan diberikan 2 buah himpunan ya. Itu boleh himpunannya sama atau enggak. Kalau yang nomor 1 tadi kayak kebetulan yang diberikan itu adalah himpunan yang berbeda. Kita coba sekarang dengan himpunan yang sama ya. Jadi misalkan A, oke, nah A ini adalah himpunan ya bilangan-bilangan asli lah ya, bilangan-bilangan asli 1, 2, 3 sampai dengan berapa? 20 misalkan ya. Jadi kemudian S ini adalah relasi pada himpunan A ya. Himpunan A berarti maknanya apa? Ya S ini adalah relasi dari A ke ya, relasi A ke A. Lalu kemudian dengan aturan apa? Ya, dengan aturan ya karena tadi ada yang menuliskan bentuk relasi seperti tadi yang ini mungkin ya saya tunjukkan kembali relasi dengan model seperti ini ya, yang ini saya tandai dengan model ini. Kita akan coba ya dengan model yang seperti itu supaya lebih menambah wawasan lagi. Aturannya apa ya? Dengan aturan A ini berelasi dengan B atas relasi S jika dan hanya jika kan gitu ya. Jadi ini adalah aturannya jika dan hanya jika A itu sama dengan B plus 3. Jadi ini sudah lebih kompleks gitu ya, tapi tidak sulit saya kira. Jadi kita ulangi lagi, S ini adalah relasi pada himpunan A yang artinya S ini relasi dari A ke A dengan aturannya seperti apa? A dan B ini dikatakan berelasi jika dan hanya jika A ini sama dengan B plus 3. Oke, contohnya ya, contohnya. Lalu kemudian ini bisa kita lihat ya, lalu kemudian apakah 1 ini berelasi dengan 2? Apakah 1 berelasi dengan 2? Ya tinggal kita lihat ya, apakah 1 ya ini sama dengan 2 plus 3 ya. Tentu saja dari sini bisa kita lihat tidak gitu ya. Ya jadi 1 dan 2 itu tidak berelasi. 1 dengan 2 tidak berelasi karena ya, 1 itu tidak sama dengan 2 tambah 3. Oke, lalu kemudian 7, apakah ini berelasi dengan 4? Nah, kita lihat, apakah 7 ini sama dengan 4 tambah 3. Oh, iya ya, 7 sama dengan 4 tambah 3 ya. Jadi, 7 ini berelasi dengan 4. Oke, lalu kemudian kita bisa menyatakan elemen-elemen dari relasi S gitu ya. S ini elemennya apa saja kan gitu ya. Elemen yang pertama, ya tentu saja elemen yang pertama. Kalau 1, saya kira 1 tidak akan berelasi dengan siapapun gitu kan, karena 1 ini tidak akan pernah sama dengan B ditambah 3 untuk B ini menjadi yang A. Tapi yang paling kecil itu adalah 4 ya. 4 ini pasti berelasi dengan 1 karena 4 sama dengan 1 tambah 3. Kemudian 5 ini berelasi dengan 2. 6 ini akan berelasi dengan 3. Ya ini berikutnya 7 ini ya. 7 berelasi dengan 4. Lalu sampai seterusnya, tinggal kita lihat anggota A itu sampai berapa. Ya anggota A itu sampai 20. Ya. Berarti ya 20 ini akan berelasi dengan berapa? Ya 20 sama dengan B tambah 3. B-nya berapa? Ya B-nya 17. Jadi inilah
anggota dari S ketika kita nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, saya kira demikian untuk pengenalan konsep-konsep relasi. Pada video selanjutnya kita akan bahas beberapa operasi atau beberapa sifat yang bisa kita elaborasi, kita bisa eksplorasi dalam relasi ya. Demikian untuk penyampaian materi konsep relasi, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas partisipasinya.